Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, perkenalkan saya Zulfa Alfisalsabila, mahasiswi Tadris Kimia semester 6 Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Hari ini kita akan belajar tentang korosi. Nah, apa itu korosi? Pernahkah kamu pergi ke bengkel? Jika kamu pernah masuk ke dalam bengkel, pasti kamu akan melihat tumpukan besi yang sudah tidak terpakai lagi. Dan biasanya besi tersebut berwarna kecoklatan. Saat kamu pegang, pasti bagian besi yang berwarna kecoklatan akan menempel di tanganmu. Seperti yang kalian ketahui, warna dasar besi adalah abu-abu mengkilap. Lalu, mengapa warnanya bisa berubah menjadi kecoklatan? Itu karena besi telah mengalami korosi. Nah, apa itu korosi? Korosi adalah peristiwa perusakan logam oleh karena terjadinya reaksi kimia antara logam dengan zat-zat di lingkungannya membentuk senyawa yang tidak dikehendaki. Contoh dari peristiwa korosi antara lain karat pada besi, pudarnya warna mengkilap pada perak, dan muncul warna kehijauan pada tembaga. Reaksi kimia yang terjadi termasuk proses elektrokimia, di mana terjadi reaksi oksidasi logam membentuk senyawa-senyawa oksidasi logam atau sulfida logam. Selanjutnya ada proses korosi. Proses korosi yang pertama, logam besi yang kontak dengan udara dioksidasi menjadi ion Fe2+. Yang kedua, ion Fe2+ larut dalam air dan bergerak ke katoda melalui tetesan air. Selanjutnya, elektron bergerak ke katoda melalui logam. Setelah itu, elektron mereduksi oksigen dari udara dan menghasilkan air. Setelah itu, sebagian oksigen yang larut dalam air mengoksidasi Fe2+ menjadi Fe3+ yang membentuk karat pada besi. Setelah proses korosi, selanjutnya faktor-faktor yang mempercepat terjadinya korosi. Terjadinya korosi bisa berlangsung secara cepat maupun lambat. Hal itu dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, air dan kelembapan udara. Air dan kelembapan udara memegang peran penting pada proses terjadinya korosi. Semakin tinggi kadar uap air di sekitar logam, semakin mudah logam akan mengalami korosi. Yang kedua, ada elektrolit. Elektrolit merupakan tempat atau media yang menjadi tempat berlangsungnya transfer muatan. Hal itu mengakibatkan oksigen di udara lebih mudah mengikat elektron. Yang ketiga, ada permukaan logam yang tidak rata. Logam yang permukaannya tidak rata akan mudah mengalami korosi. Hal itu diakibatkan oleh terbentuknya kutub-kutub muatan di permukaan logamnya. Kutub muatan tersebut ada yang berperan sebagai anoda dan katoda. Yang keempat, ada terbentuknya sel elektrokimia. Terbentuknya sel elektrokimia ini dilatar belakangi oleh adanya dua permukaan logam yang saling bersinggungan. Jika permukaan logam yang bersinggungan memiliki perbedaan potensial elektroda, maka akan terbentuk sel elektrokimia. Saat terbentuk sel elektrokimia, logam dengan potensial elektron lebih rendah akan melepaskan elektron, sehingga terjadi oksidasi. Setelah faktor-faktor yang mempercepat terjadinya reaksi, selanjutnya yaitu cara-cara untuk mencegah terjadinya korosi. Yang pertama, ada menggunakan lapisan pelindung untuk mencegah kontak langsung dengan H2O dan O2. Contoh
lapisan pelindung yang dapat digunakan antara lain ada lapisan cat, lapisan oli, dan lapisan plastik. Masih banyak lagi. Yang kedua yaitu dengan pengecatan, seperti halnya pagar di depan rumah kita. Selain menambah nilai estetika keindahan, pengecatan pagar juga digunakan agar pagar tersebut tidak mudah mengalami korosi. Yang ketiga, menggunakan electroplating. Contoh dari electroplating ini bisa kamu lihat dan jumpai di badan mobil. Yang keempat ada pengairopan anoda. Pengairopan anoda dilakukan dengan cara menyambungkan logam yang akan dilapisi dengan logam yang memiliki potensial elektroda lebih kecil. Logam dengan potensial elektroda lebih kecil berperan sebagai anoda yang nantinya akan mengalami reaksi oksidasi logam yang akan terkorosi. Cukup sekian, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.